Alright ya, berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 6 November 2021. Di sini kita akan membahas utamanya mengenai Binance Coin ataupun BNB pada kesempatan kali ini, dan juga kita akan mengupdate mengenai pergerakan Bitcoin, pergerakan daripada Bitcoin dominance, dan juga katalis-katalis yang mempengaruhi market dalam beberapa hari ke belakang, dan juga mungkin saja akan masih berpengaruh ke hari ke depannya ya, ke beberapa hari ke depannya. Dan kemudian ada beberapa altcoin yang saya akan bahas di sini, yang dimana memang memiliki keterkaitan terhadap kenaikan daripada Binance Coin atau BNB ini, karena mereka berada di jaringannya Binance Smart Chain ya. Jadi kemungkinan kita bisa mengambil peluang dari koin-koin tersebut. Yap, sebelum saya lanjut ke topik pembahasan kita, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga like video ini agar channel ini nantinya mampu berkembang dan mampu memberikan informasi-informasi terupdate mengenai crypto aset dan juga mengenai altcoin, Bitcoin, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya cryptocurrency. Oke, langsung saja ke topik pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang mempengaruhi market ya. Di sini kita lihat ada berita dari bitcoin.com ya. Di sini memang market masih diselimuti oleh berita-berita yang bisa dikatakan masih positif ya. Dan setelah memang Facebook mengumumkan mengganti nama menjadi Meta ya, di sini Microsoft juga berkeinginan untuk masuk ke dalam dunia metaverse juga ya. Jadi ini merupakan indikasi yang sangat positif juga yang nantinya bisa berpengaruh terhadap cryptocurrency ataupun sistem daripada blockchain ini ya. Dan kemudian ada juga dari SEC ya, dari Gary Gensler, kalau anggota parlemen AS mendesak SEC untuk mengizinkan perdagangan ETF Bitcoin Spot. Nah, Bitcoin Spot ya, apabila hal ini dapat direalisasikan, maka saya meyakini bahwa harga Bitcoin ataupun pergerakan dari harga Bitcoin akan mengalami apresiasi dan akan mengalami kenaikan, di mana ini merupakan hal yang akan menjadi sangat penting ya dalam dunia Bitcoin. Yang sementara memang ya di awal sudah di ETF daripada Bitcoin, walaupun dalam bentuk future sudah diperdagangkan, memang telah mempengaruhi harga Bitcoin dengan sangat signifikan. Apalagi kalau memang hal ini bisa disetujui, maka ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pergerakan daripada Bitcoin. Dan kemudian di sini ya, Indian Payment Giant Paytm could offer Bitcoin services if government make crypto legal ya. Jadi di sini ada giant pembayaran one of India largest payment company ya. Jadi satu dari perusahaan pembayaran ya atau perusahaan transaksi di India berkeinginan untuk memang melakukan transaksi menggunakan Bitcoin apabila ada regulasi yang jelas dari pemerintahnya. Jadi ini juga merupakan katalis yang positif ya. Kita langsung saja ya, kita cek dari Binance Coin ini ya. Binance Coin ini per video ini direcord mengalami kenaikan apresiasi harga sebesar 10,8% ya, berada di harga 610,28 US dollar versi CoinGecko, dan mengalami trading volume ya, trading volume berada di 867 juta US dollar, dan kemudian menduduki market cap ketiga terbesar dengan market cap 103,14 miliar US dollar. Dan kita langsung saja, sebelum kita membahas Binance Coin ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang Bitcoin ya. Di sini pergerakan Bitcoin masih sesuai ya, seperti apa yang masih saya harapkan. Di sini menyisir daripada area resist trend line yang berwarna orange yang saya gambarkan di sini, dan dimana saya harapkan semoga saja mampu bertahan dengan kuat dan mampu breakout dan berada di atas 64.879 ya.
Namun ada yang perlu diwaspadai juga ya, karena memang potensi untuk mengalami penurunan daripada Bitcoin ini juga masih besar potensinya, mengingat memang akan ada tindakan daripada Amerika Serikat mengenai tindakan terhadap ancaman inflasi yang akan melanda Amerika ataupun memang melanda dunia. Dan mungkin ada tindakan-tindakan seperti tapering, mungkin ada pengumuman mengenai hal tersebut kapan akan dilakukan. Itu akan sangat berpengaruh ke market. Kalian juga harus memantau hal tersebut ya. Jadi ketika ada berita yang kurang positif, artinya itu akan bisa membawa dampak yang signifikan terhadap Bitcoin. Bisa saja memang terjadi dump ya di sini. Kalau terjadi dump, di sini ada area MA50 ya, di area 54.259. Nah, ini akan bisa menjadi area yang sangat penting ya. Apabila memang terjadi dump ya. Di sini saya memiliki keyakinan bahwa di area ini bisa melakukan pemantulan meskipun memang ada support kuat di sini, 2 support kuat, di mana ada support resist lain di garis warna orange ini, dan kemudian di box warna biru yang saya gambar di sini di area 58.636 sampai dengan 57.369. Ya, kalian harus mewaspadai hal ini apabila memang terjadi penurunan, meskipun memang banyak katalis positif yang terjadi di market, dan secara keseluruhan yang saya lihat memang Bitcoin untuk saat ini masih dalam fase yang sangat-sangat bullish ya, saya lihat di sini dari pergerakannya. Namun tidak menutup kemungkinan memang bisa saja terjadi pergerakan yang signifikan, mengingat memang ada pergerakan range kecil-kecil di sini, sideways di sini, bisa saja terjadi. Kalian harus memperhatikan ataupun memprepare apabila hal tersebut terjadi ya. Kalian harus melakukan antisipasi terhadap hal tersebut ya. Seperti itu yang perlu saya ingatkan. Dan kemudian Bitcoin dominance masih mengalami penurunan, di mana ini adalah indikasi yang sangat bagus buat pergerakan daripada altcoin, di mana Bitcoin dominance sudah berada di bawah MA50 ya, dan sekarang berada di area 42,82%. Ini merupakan hal yang sangat bagus buat ruang gerak daripada altcoin. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita ya, mengenai BNB ya. Di sini BNB kita ke time frame 1 hari ya. Dan di sini kita bisa lihat memang BNB semenjak saya memang bahas di sini terjadi inverted head and shoulders di sini. Kemudian terjadi breakout terhadap area 451 ya, terhadap pergerakan daripada BNB. Dan selamat buat kalian apabila sudah mengambil trade di sini ya. Ketika saya bahas di sini setelah mengalami breakout dan kemudian terjadi retest di sini, dan sekarang sudah naik sekitar 36% ya. Ya, selamat buat kalian apabila kalian mengikuti video saya sebelumnya ya. Dan kemudian sekarang sudah mampu, dan ini adalah merupakan target daripada inverted head and shoulders yang saya gambar di sini. Di sini adalah merupakan target ya, di area 567,4 ya di sini ya. Di sini merupakan target, yang target sudah tercapai di sini, dan di sini juga ada resist ya di area 582 sampai dengan 588 yang sudah mampu di breakout. Dan ini merupakan hal yang sangat positif. Dan di sini memang ada terjadi juga inverted head and shoulders yang lebih besar di sini sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya, saya sudah bahas juga di video sebelumnya. Di sini dan di sini ya. Di sini head, left shoulder, right shoulder di sini, dan di sini merupakan neckline, dan target daripada penembusan ini adalah dia berada di area 713, sekaligus memang menembus daripada all time high dari sebelumnya ya. Selamat buat kalian yang sudah mengambil trade ini ya. Dan kemudian apa yang strategi yang harus dilakukan sekarang memang, karena di sini
sudah terjadi yang namanya breakout terhadap resist, maka kita tunggu konfirmasi ataupun tunggu retest terhadap resist ini. Apabila kalian mau melakukan entry, mengingat memang sudah terjadi lonjakan harga, sangat tidak bijaksana apabila kita langsung saja mengambil di area ini ya. Akan lebih baik apabila kita menunggu di area 589 di sini ya, sampai dengan range 582 di sini. Apabila terjadi pemantulan di sini, maka terjadi rejection ketika mengalami penurunan, maka itu merupakan satu kesempatan untuk entry. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang akan kembali ke bawah karena MA20 masih sangat jauh di bawah ya. Kemungkinan bisa saja terjadi range sedikit konsolidasi di sini terhadap Binance Coin ini sebelum melakukan kenaikannya. Jadi strategi entry-nya adalah seperti itu ya kalau memang mau entry di BNB. Dan kemudian ada satu pattern yang saya lihat juga di sini, di mana Binance ini membentuk cup and handle sebenarnya di sini. Di sini menjadi cup dan kemudian di sini merupakan handle ya. Yap. Kalau kita ukur target daripada cup and handle ini, maka di sini merupakan area yang sangat possible ya untuk dicapai ya, setelah memang mengalami all time high di 781 ya. Ya syaratnya memang harus break dari all time high terlebih dahulu dan ada peluang memang menuju ke sana. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, maka kita bisa lihat di sini bahwa target dari berikutnya adalah di Fibonacci 1,618 di area di sini ya, di area 996 US dollar. Jadi kalian juga harus melakukan ataupun memperhitungkan hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi ya. Mungkin saja analisa ini bisa saja salah ya. Kalian harus tetap memperhitungkan dan juga menggunakan money management yang tepat terhadap trade kalian apabila memang kalian ingin melakukan trade terhadap Binance Coin ini. Memang kalau kita lihat dari sisi fundamental, Binance Coin ini memiliki fundamental yang sangat kuat ya. Ini view saya untuk kedepannya daripada Binance Coin. Dan strategi entry-nya ya tetap seperti itu, kalian harus menunggu apabila ada pullback ya atau penurunan yang mengingat memang hari ini adalah hari Sabtu dan juga Minggu, kemungkinan besar untuk terjadinya koreksi cukup besar ya, kemungkinan potensi untuk terjadi koreksi cukup besar dan itu bisa menjadi kesempatan entry yang sangat baik apabila mengalami koreksi. Kalian bisa entry di area 583 di sini ya sampai dengan 587. Apabila resist ini tidak yang sudah menjadi support sekarang tidak mampu menjaga area ini, maka kalian bisa kembali tunggu di area 518. Mungkin saja bisa tersentuh mengingat memang MA20 masih berada jauh di bawah ya. Dan targetnya masih ke sini ya, dan kemudian target untuk midterm-nya di sini ya di area 995, hampir mendekati 1000 US dollar. Lalu ada beberapa altcoin juga yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan kenaikan daripada BNB karena berada di ekosistemnya Binance ya. Dan biasanya koin-koin ini mampu mengikuti kenaikan daripada BNB. Yang pertama kita lihat Cake ya, di mana saya sudah sempat membahas daripada Cake ya setelah breakout di sini dan kemudian malah mengalami penurunan ke area support 17,68 dan saya sekarang sudah berada kembali di atas daripada area support di sini di area 19,03 sampai dengan 18,83. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik buat dari pergerakan daripada Cake ini karena seperti yang pada video sebelumnya saya sampaikan, Cake memiliki upside yang sangat tinggi apabila mampu melanjutkan kenaikan sampai dengan all time high-nya ada sekitar 126,6% ya. Jadi memiliki risk reward yang sangat menarik di sini kalau kalian ingin melakukan trade terhadap Cake. Jadi
Kalau saja Cake mampu berada di atas MA50 di sini di area 19,40 di atas daripada 1950 lah, maka ini merupakan hal yang sangat bagus. Dan apabila ingin entry di sana bisa melakukan entry dan juga kalian juga bisa tunggu pullback apabila mengalami retest terhadap support area 18,75. Di sini bisa menjadi area buy ya. Karena mengingat memang BNB sudah naik, biasanya memang akan terjadi kenaikan terhadap koin-koin yang berada di ekosistemnya daripada Binance Smart Chain. Dan targetnya masih kalau yang saya lihat di sini kalau dari triangle ini, di sini terbentuk memang seperti triangle ya di sini. Ini juga terbentuk triangle yang lebih besar ya. Jadi penembusannya mungkin saja bisa sampai ke area 28,55. Namun demikian kalau BNB mampu naik ke area all time high-nya dan tidak menutup kemungkinan untuk Cake agar akan mampu naik juga menuju all time high-nya. Begitu yang saya yakini dan kalian selalu memperhitungkan juga terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi apabila memang support daripada 17,56 ini tidak mampu menjaga, maka apabila terjadi penurunan, maka bisa saja terjadi penurunan yang lebih dalam. Kalian juga harus mengantisipasi hal tersebut ya. Dan kemudian saya akan membahas daripada Cake ya, Bake ya. Dimana mengingat dengan tren yang terjadi saat ini yaitu tren terhadap yang namanya Metaverse ya. Ini merupakan Metaverse merupakan salah satu implikasi terhadap NFT ya yang saya lihat. Jadi Bake merupakan atau Bakery Swap ini merupakan salah satu NFT marketplace terbesar yang ada di jaringan daripada Binance Smart Chain. Dan kemudian berada di area resist sekarang ya, harganya masih di resist di area 2,178 dan mengalami rejection. Meskipun memang sudah berada di atas MA20 dan juga berada di atas MA50. Kalau untuk Bake ini, kalau strategi entry-nya bisa kalian tunggu di area 1,9 ya, 1,902 karena ini merupakan area MA50 bisa saja memang disentuh apabila pada hari Minggu ini terjadi penurunan terhadap Bitcoin ataupun terhadap altcoin. Jadi akan berimpact. Kalian bisa menjadikan ini sebuah peluang untuk entry ya di sini. Dan targetnya memang ada beberapa target ya yang di sini mungkin di area resist 3,065 apabila area ini mampu ditembus sampai dengan area 3,297 maka besar kemungkinan memang Bake akan bergerak sangat positif dan juga bergerak sangat cepat ke sini menuju area 4,068 US dollar di sini. Dan ini merupakan bisa dibilang peluang ya di sini karena masih dalam range, bisa dibilang di sini merupakan satu range konsolidasi di sini. Apabila breakout maka ini akan menjadi saya gambarkan box warna kuning. Apabila breakout dari area ini kemungkinan besar memang akan menuju area 3,091 US dollar ya. Kalian juga harus memperhatikan kemungkinan apabila memang terjadi break ataupun ke bawah daripada MA50 di area 1,921 di sini. Dan kalian bisa tunggu di area support di area 1,521. Dan mengingat memang terjadi kenaikan terhadap BNB, kemungkinan besar memang resist ini akan mampu di breakout. Apabila terjadi breakout dan terjadi konfirmasi breakout, maka ini adalah merupakan satu pertanda yang sangat bagus untuk pergerakan Bake untuk kedepannya. Dan kemudian salah satu token lagi yang mau saya bahas di sini adalah Trust Wallet atau TWT ya. Kalau kalian sering membeli koin micin, kalian pastinya sudah mengetahui ataupun sering menggunakan daripada Trust Wallet ini.
dan di sini terbentuk symmetrical triangle. Dan sekarang memang terjadi rejection di garis trend line di sini dan kembali mengalami rejection dan penurunan di sini. Dan strategi entry-nya adalah ini ada area support di sini di area 1,0703. Apabila memang terjadi penurunan di weekend ini, kemungkinan besar memang di sini bisa melakukan pembelian ataupun pembelian akan sangat lebih bagus apabila memang dilakukan di area triangle ini daripada resist trend line ini yang berwarna hijau. Mungkin di area 1,028 kalau bisa dapat di area ini kemungkinan besar memang menjadi area beli yang sangat ideal untuk pergerakan daripada Trust Wallet ya. Di sini kita bisa lihat target daripada penembusannya. Apabila terjadi breakout di sini maka kemungkinan besar memang akan mengalami apresiasi harga yang sangat signifikan. Mungkin saja bisa ke area 2,0414 ya. Di sini bisa menjadi salah satu peluang bagi kita untuk entry apabila memang mengalami penurunan daripada TWT token ini, Trust Wallet token ini. Dan kemudian ada satu lagi yang saya akan bahas juga di sini yaitu TKO ya, toko kripto token ya, di mana kita tahu TKO memiliki fundamental yang sangat kuat ya, dan sekarang masih saya meyakini bahwa akan terjadi apresiasi harga ataupun pergerakan harga yang sangat signifikan apabila terjadi breakout daripada pola symmetrical triangle ini. Karena saya sudah ukur di sini ini merupakan target daripada symmetrical triangle. Maka di sini terdapat target area adalah di area 5,863 US dollar. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa apabila kalian mampu membeli, mungkin saja akan kembali meretest daripada MA50 di sini di 1,949. Kalian bisa melakukan strategi entry di sana dan juga di area resist line di sini apabila lanjut mengalami penurunan di area 1,8220 di sini bisa melakukan entry di sini. Ini akan memberikan upside yang sangat luar biasa apabila memang terjadi kenaikan dan mampu melewati area 3,337 US dollar, maka saya meyakini memang area 5 dolar ini akan tercapai dalam waktu beberapa minggu ke depan. Dan demikian analisa saya, dan perlu saya ingatkan bahwa ini merupakan analisa saya pribadi ya, dan jangan ditelan mentah-mentah. Artinya kalian juga harus selalu melakukan riset kalian sendiri karena ini belum tentu juga menjadi satu kebenaran yang mutlak bahwa apa yang saya analisa bisa terjadi seperti apa yang saya prediksikan ya. Kalian, karena market memang tidak ada mengetahuinya secara pasti. Yang jelas kita bisa menganalisa, fungsi dari analisa adalah agar kita mampu memaksimalkan daripada profit yang kita dapat dan juga mampu meminimalisir segala risiko yang ada ya. Dan jadi kalian juga harus melakukan strategi entry maupun strategi-strategi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan analisa ya. Apabila terjadi mungkin panic selling, drop yang ke dump, kemudian kalian harus mempersiapkan daripada hal tersebut ya. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk selalu melakukan riset kalian sendiri karena tanggung jawab keuangan kalian berada di tangan kalian sendiri. Saya di sini bertujuan untuk edukasi dan juga sharing mengenai apa yang saya ketahui. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila memang dirasa bermanfaat video ini, kalian bisa klik tombol subscribe, klik tombol like, dan juga bisa di-share agar video ini juga dapat bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi ya. Untuk video selanjutnya saya akan update kembali pada video di video selanjutnya di hari berikutnya. Oke, sekian untuk video hari ini dan selamat beraktivitas untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Salam profit dan see you on the next video. Bye-bye.